Mana si Iwel? Katanya janjian di alun-alun Pondok Aren nih. Tuh bawa tas berat-berat mau syuting, bawa kostum nih. Malu-malu ini bawa tas kayak gini nih. Terjagain apaan? Iwel mana lagi? Telepon kagak nelpon. Binyo. Hah? Nyok, waduh, ada depotor. Iwel. Batuk gua. Wah, ya Allah, wah. Gua lihat 1 kilo, gua liatin, wah ini kayaknya Binyo nih gitu kan. Aneh itu lagi dari rumah udah deg-degan ke tempat umum. Takutnya ada debt collector nagih. Makanya tiap ada orang manggil langsung jantungan aneh. Oh, tadi juga lihat pakai baju gini, nyolek salah, rupanya Bang Mali. Nggak boleh dong. Saya dia Bang. Alhamdulillah. Ini makin lama katanya sahabat kita almarhum Ustaz Jeffrey makin lama salaman menggugurkan dosa gitu. Iya. Makin lama Dan katanya siapa yang paling belakangan narik itu pahalanya lebih gede, Nyo. Iya. Tapi kalau sama Binyo, dompet tetap dijaga. Iya. Aduh, Nyo, senang banget nih, Nyo. Gue bisa ketemu Binyo nih. Iya, ini juga seneng banget. Kan kita udah lama nih. Dari tahun berapa nih, Bang? Kita waktu itu, Bang? Awal-awal ketemu. Kita ketemu pertama kali tahun 93. Waduh. Wah, berarti kalau sekarang tuh udah 32 tahun ya? Waduh, 32 tahun ya? 32 tahun ya, sama kayak Pak Harto berkuasa tuh. Ya. 32 tahun. Bapak pembangunan lah, Al-Fatihah buat beliau deh. Masya Allah, 32 tahun ya Allah. Iya. Kenapa sih kalau ngomongin Pak Harto langsung Iya, begitu? gimana pun Karena ini ya, karena teman cucunya ya. Iya dong. Ya, gimana? Teman sama cucunya, kakeknya ikut di demo waktu itu. Nggak ikut ya? Enggak, ikut dong. Jadi, Nyo, kita nih, ya. alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi nih, Nyo. Benar. Karena kita berdua kan dari tahun 93 itu, Nyo, sebenarnya sudah pingin juga masuk dalam dunia entertainment. Iya, atau bahasa Indonesia dunia hiburan. Ini hiburan. Ini waktu itu mengawali karirnya sebagai pengarah gaya ya, nggak salah ya? Enggak, koreografer ya? Bukan. 5, 6, 7, 8. Jadi bukan pengarah gaya dulu ya? Bukan koreografer. Tapi sebagai koordinator model. Iya, koordinator. Koordinator nggak apa-apa dong. Iya, koordinator ngumpulin model. Dari koordinator model jadi koordinator demo. Kesannya dapat nasi bungkus. Ya enggak, koordinator model terus ketemu Iwel, terus diajak Gugun, gimana pun juga Gugun yang berjasa buat kita semua gitu. Iya. Ada Ustaz Jeffrey, ada Sultan, ya kan? Iya. Ada siapa lagi, banyak lah teman-teman Diki Chandra segala macam. Bedu, Riko Ceper. Iya. Ya kan? Itu teman-teman dulu kita satu komunitas ya, ya di bener. Mampang Perapatan 16 nomor 28. Itu komandannya Gugun Gondrong. Tapi dari tadi agak aneh nih. Ini karet gunanya buat apa nih? Ada karet? Ini karet ini gunanya ini kalau karetnya 2 artinya pedes Oh, pedas. Kayak gado-gado teman-teman. Kayak gado-gado. Terus 93 dulu gua kan siaran di radio tuh, Nyok. Radio di MC. Dulu 79 FM Jakarta. Iya, di Raden Saleh. Dia dengan bangganya, Nyok, maju, masuk lewat lobi gitu. Begitu di atas jam 9, jam 10, pulangnya lewat tangga emergency, muter dari lantai berapa? Dari lantai 4. Lantai 4 turun ke bawah. Waduh, tiap siaran saya diundang ya. Iya. Dari lantai 4 turun ke bawah. Lama-lama dia gajian, saya turun bero. Dari Menara Pink Raden Saleh 41 Jakarta Pusat. Nih, suaranya itu Iwel Sakiwel dulu. Di MC itu bosnya si NS almarhum ya. Kita ini termasuk ABS dulu. Iya, ABS. Apa itu? Anak buah sis NS. Iya. Termasuk Gugun Gondrong juga. Iya. Jadi kita nih kastanya di bawah ya. ABS anak buah sis NS, kita juga ABG anak buah Gugun. Oh, Gugun anak buahnya sis. Jadi kita di level ketiga berarti iya. ya. Kalau anak-anaknya Binyo di rumah, ABG, Bel. Oh, apa tuh? Atas bawah gatel. Tapi ini kan kalau pakai seragam ini, gua ingat Binyo waktu itu berapa ribu episode tukang bubur naik haji ya. Sinetron yang fenomenal adalah sinetron tukang bubur naik haji karya Haji Imam Tantowi. Itu sutradaranya sutradara legend juga. Ya? Uci Supra, pemainnya juga pemain-pemain yang senior. Iya. Itu Masya Allah, sinetron itu memang awalnya true story. Jadi ceritanya Yusuf Mansur diundang ke daerah Jawa, Jogja kalau nggak salah, dijemput pakai Mercy. Di tengah jalan panitianya ngomong, Pak Ustadz Yusuf Mansur, tahu nggak ini mobil siapa? Mobil panitia penyandang dana. Bukan. Ini dulu, ini yang punya, ini tukang bubur. Kok bisa tukang bubur? Nah, jadi tukang bubur itu dapat undian gitu, dari bank. Terus dia berupa berupa mobil gitu. Ya udah, terus akhirnya jadi true story. Panjang ceritanya kalau itu. Jadi, Nyok, kita ini
ini adalah episode perdana kita ya. Tadinya kita udah pernah bikin. Bentar. Halo, halo Neng, Neng, Neng. Minggir, garis kedua. Ya, itu dia. Lihat tuh. Tuh kan, garis kedua kan. Ini zaman spontan. Dulu aneh jahil tuh zaman spontan. Sama Iwan juga nih dulu. Ini juga. Sama Septian Dwi Cahyo. Jadi nggak banyak yang tahu tuh ya kalau soal spontan. Oh, hui. Jadi awalnya konsep spontan itu gua terlibat kan Nyo ya. Oh iya, Septian, gua kemudian sama Pak Sangker ya. Pak Bener. Sangker masih sama Pak Parwes ya. Masih akur waktu itu kan. Masih akur. Nah, terus Binyo yang bagian yang jahil-jahilin. Jahil-jahil. Terus hostnya Komeng. Komeng. tuh sama Ulfa ya. Ulfa Duyanti. Nah, kemudian anak Diamor itu Jarwo, Rudi Sipit, Mamo yang ada gimmick-gimmicknya gitu Ya, kan. yang Tom and Jerry-nya. Tom and Jerry-nya. Tapi yang memang populer kemudian yang Binyo ngerjain orang itu kan. Iya, ngejahilin. Dan Binyo juga bagian casting well dulu well. Oh, iya. Pakai handycam kan Binyo ngumpulin Novita NG. Oh, iya. Terus si Fla Tofu Iya. gitu kan pakai kamera gitu kan. Wah. Jadi kembali ke soal itu dulu, akhirnya yang sekarang juga ngeprank itu juga banyak di YouTube kan. Ya, cuman Nah. kalau ngeprank sekarang itu mereka nggak ada rambu-rambu. Yang Binyo inget kalau di spontan itu waktu zaman Septian sama Helmi ada masuk, Iya. itu dilarang kakek apa bapak-bapak tua, ibu-ibu tua. Takutnya ada serangan jantung kan Iya. kaget. Terus kedua yang pakai jilbab, takutnya pelecehan atau Betul. apa gitu. Dulu memang ada rambu-rambunya, well, nggak Iya. bisa main asal Betul. ngeprank aja. Dan karena saya terlibat dari awal juga, itu setiap kita sudah ngejahilin seseorang atau dua orang, itu ada surat kan? Oh Surat iya, pernyataan pernyataan tidak bahwa akan menuntut di kemudian hari. mereka ikhlas ditayangkan Ya, diikhlas. dan sebagainya itu. Jadi enak sama enak gitu Iya. kan gitu. Jadi nggak apa ya, tidak asal ngerjain aja Nggak sebenarnya ngerjain. gitu. Tapi ada di saat Septian resign, Iya. Binyo sutradaranya kan yang bagian candid. Toto Hudi, Binyo sutradara yang artis-artis atau Iya. Toto Hudi yang orang umum. Binyo Iya. ngerjain tuh di warung Tenda Semanggi di Sudirman. Iya. Ngerjain orang lagi makan nih. Setelah umpamanya meja nomor 1, mereka pasangan suami istri apa cewek cowok gitu. Iya. Nanti sebutin ya Pak kalau udah bilnya pakai toa gitu. Kan dia umpamanya makan 250 terus kan disebutin meja 1 250. Jadi semua pada ngeliatin gitu. Wah. Setelah itu jadi ketawa itu ide Binyo tuh. Nah, setelah kerjain gitu, Binyo minta tanda tangan, dia nggak setuju, komplain karena ternyata ini bukan istrinya atau Pak ya udah, kita juga nggak akan tayangin, terus kita juga minta maaf kan kita nggak tahu ternyata nanti ketahuan istri saya di rumah. Jadi masih ada etika ya. Oh, iya, ada. Kalau kayak zaman sekarang mungkin tetap aja mungkin ditayang di medsos. Ditayangin, bahasa bodoh yang bahkan yang ngasih gift nggak taunya isinya sampah yang ada Oh iya, itu. pernah ya. Jadi Nyok, kita nih kan sekarang itu trennya ini kan memang lagi trennya sosial media, sosial platform. Dulu kan, ya sekarang masih ada sih Twitter ganti X, kemudian ada Instagram, ada TikTok. Binyo termasuk suka rajin kan di itu akun di TikTok kan gitu loh. Nah, terus kemudian juga YouTube. Nah, kita nih nggak mau jadi penonton aja kan. Ya, jadi kita juga punya channel nih. Kalau sekarang kan banyak tuh anak-anak muda-muda lebih muda dari kita, komedian-komedian ya, banyak kan anak-anak stand up tuh. Mereka sih memang muda, Mel. Bukan muda lucu, tapi muda marah. Kalau nggak naik, ratingnya nggak naik, nggak ada iklan, muda marah. Weh, gimana sih ini ceritanya jelek ya? Nggak bagus, lu garing awakannya. Gitu. Kalau kita yang lebih apa ya, bukan lebih tua gitu loh, lebih dewasa lah. Lebih dulu lahir. Lebih dulu lahir. Iya, jadi banyak tuh yang nanyain tuh sama gue itu kan, masih sekarang masih kok nggak pernah stand up. Sebenarnya gue masih stand up cuman kan acara-acara off-air. Kalau TV sekarang kan memang coveringnya sedikit kan. Paling cuma ada satu TV itu yang masih rutin kompetisi stand up. Itu kan juga sudah rutin kan yang isinya. TV lain kan nggak. Kalau YouTube memang kemarin-kemarin kan belum. Makanya kemarin waktu kita momennya kita datang ke rumah Gugun Gondrong 30 Januari 2025, ulang tahun yang ke-50 berapa Gun tuh? 56 ya? 56 ya. Pokoknya dia kan lahir tahun 69. Berarti 69. berapa? 69 apa 68? 69 ya. Berarti 56. 56 ya? 56 ya. Iya, Jo. Jadi sekarang kita nanti ini kan baru kita berdua nih di episode perdana ini ya. Nanti itu di episode berikutnya kita akan datang ke
tempat toko-toko. Toko apa itu? Toko bangunan atau toko kelontong? Toko. Oh, toko. Oh, iya. Ya, kita datang ke toko atau narsum, kita bisa ketawa-ketiwi sama mereka. Iya, bener. Jadi bisa juga yang politisi, bisa selebriti, siapa aja lah yang bisa kita ajak ngobrol dan mau terima kita. Di channel apa namanya? Nyowel. Nah, Nyowel bagus itu. Nyowel itu kan singkat dari Binyo Iwel. Tapi bisa kita nyowel juga nih. Jadi Nyok, kita pada masanya Nyok kan punya temen banyak banget tuh Nyok. Bener. Ada anak konglomerat, anak jenderal. Anak jenderal. Terus kalau kita mau perbaikan gizi, kita main ke rumah teman kita yang anak konglomerat tuh. Iya, si Ardi Bakri di Bangun Sarkoro. Tahu nggak teman-teman? Kita pulang itu dikasih uang. Binyo Iwel naik taksi ya. Iya. Begitu Ardinya, udah ya gue nggak iso lagi ada telepon, dia masuk. Begitu dia keluar rumah kan rumahnya depan tuh di Menteng. Kita naik Metro Mini. Langsung ke Warmo makan. Nyok yang tidur. Kirain santai. Kita lesian aja ngomong. Iya, benar. Teman kita tuh, cuman waktu dia punya TV, Sarah masih punya TV, kita nggak pernah diajak ya, bikinin program kayak gitu. Iya, dia kan CEO, CEO, jadi nggak mikirin itu. Nggak mikirin kita lagi ya. Mikirin untung aja, cuan gitu. Ini kayak muka teman gue kurang untung nih. Aduh. Nyok, jadi nanti kita di konten kita ini ya. Iwan nih yang punya ide nih, gimana Bel? Kita datangin tuh narasumber, kita ngobrol-ngobrol juga. Itu kan banyak tuh kalau gue perhatiin di YouTube ya, kan gue tuh pelajarin semua tuh YouTube yang sampai puluhan juta. Kadang-kadang ngobrolnya kan nggak berat-berat juga ya. Nggak, ringan aja, cair aja, mengalir gitu. Kadang ada kontroversi gitu ya. Iya, memang harus diangkat gitu. Nanti umpamanya nih, ini nggak apa-apa sebutin sekarang nih. Apa? Umpamanya saya sebutin tokohnya gitu, nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Umpamanya nih, Anies. Bukan. Anies. Oh, tokohnya mau diundang nanti. Iya. Anies. Kita datang ke rumah Anies tuh. Anies Baswedan. Anies bawa termos tuh, isinya kopi, ciri khas dong. Iya, betul. Untuk ngelobi gitu. Istilahnya soft skill-nya gitu loh. Nah, begitu sampai sono, Iwel kan ceritanya Iwel tuh udah di sono nungguin Binyo. Binyo nyampe. Begitu sampai sono, ya ini kan rumahnya udah terkenal si Pak Anies nih. Ini ngapain aja Iwel kesini? Pak Anies kan pengangguran. Nah itu kayak gitu pengangguran. Kita harus ngomong kan dia diundang di beberapa acara suci. Iya, betul. Kan sebut sama teman-teman suci kan selalu itu jadi bahan dia di roasting kan. Betul. Nanti kan kalau pas gue ngubungin Pak Anies minta jadi narasumber kita, nanti mau bicara apa Mas Iwel? Kita mau bicara kesibukan Bapak selama nganggur. Iya. Lucu bener loh, nganggur. Karena dia di suci juga dibahas soal itu di roastingnya gitu. Memang harus ini sih kalau bicara soal YouTube itu juga banyak tuh teman-teman yang stand up comedian itu punya channel, punya berapa channel tuh kan mereka itu kadang bahasanya juga cuman itu Nyok. Gue bilang cuman ketewe aja gitu ngomongin hari-hari. Ringan-ringan aja, jadi penonton juga nggak berat mikirnya nggak terlalu berat, jadi langsung ger gitu, nggak terlalu berat mikir. Kayak gue kan orangnya tell me juga, gatek tell me. Jadi kalau Iqbal ngasih bahan yang enteng-enteng, Binyo ketawa. Jadi nonton bisa kasih komen tuh Nyok di kolom komentar. Kira-kira bagusnya nanti channel ini bahas apa? Ya kan? Nah kita bahas yang ringan-ringan aja Nyok. Ini kita coba ya. Boleh. Ya, ringan-ringan, kita nggak usah yang berat-berat Nyok. Kita bahas yang ringan nih Nyok, soal pagar laut. Ini lagi viral nih, lagi trending, lagi viral tapi ketutup sama gas 3 kilo. Pengalian isu. Tapi nggak usah lah Nyok kita bahas pagar laut. Ini aja beritanya Kejagung mundur dari kasus pagar laut. Kejagung aja mundur apalagi masa kita ya. Kita bukan sama-sama. Kejagung aja mundur. Alasannya di take over sama Kabareskrim. Serahkan penyidik sepenuhnya ke Bareskrim. Ya udahlah kita kasih Bareskrim aja ya. Biar ada kerjaan lah polisi gitu. Kalau nggak gitu polisi nggak ada kerjaan dong. Iya betul. Kita cuma mendorong Pak Polisi dengan sebuah lagu. Oke gas gitu ya. Kenapa sekarang masyarakat nih yang cerdas berani kritik ke polisi? Kenapa? Karena instruksi dari Kapolri Bapak Sigit, Listio Sigit kan dia ngomong, siapa yang berani kritik polisi paling tajam, paling keras akan dapat penghargaan. Kan ngomong gitu. Oh iya. Iya dong. Berarti nanti rekaman ini kita kirim ke Pak Kapolri. Iya dong. Ya kan? Pak Kapolri share di grup tuh. Apaan? Belum nge-share langsung di-hack dari Trunojoyo.
Galau enggak ya? Enggak lah. Ini pelanggaran. Aduh, tajam banget sih. Betul, betul. Terus ini Nyo, terungkap Kades Kohot Auto jadi miliarder. Miliarder. Udahlah, miliarder nggak usah kita bahas ya. Nggak usah dibahas. Dia ngumpet Bal, ternyata di Cibubur. kontrak rumah. Ini. Nah, kita harus channel kita ini Nyo. Dalam waktu singkat subscribersnya jutaan. Amin, amin ya Allah. Omongan adalah doa. Yang penting satu, konsisten. Konsisten itu sangat sulit. Rutin ya? Ya rutin itu. Rutin. Gitu. Bener. Ya ini kan contohnya ini Nyo, contoh sukses YouTuber. Contohnya? Ini karirnya udah gua amatin Nyo. Dan dulu awalnya dia kan main sulap. Tapi nggak mau disebut pesulap. Tapi mentalis. Salah satu kaliannya apa bengkokin sendok gitu. Binyo juga pernah kan bengkokin sendok kan? Bengkokin sendok. Iya kan? Terus punya channel tuh ya kita akui lah yang paling ini juga diantara yang lain-lain juga subscribersnya banyak. Karena dia momennya pas pas saat COVID dia bikin podcast. Jadi orang semua bosen nonton TV yang isinya itu dan sinetron kan nggak boleh. Oh iya. Betul. Kan Binyo juga di PH1 lagi yang di TV sebutin nggak apa-apa nih. Sinemaat sama kan berhenti semua, nggak boleh syuting, nggak boleh produksi. Ada jaga jarak itu. Nah akhirnya kan rerun semua sinetronnya di ulangan-ulangan. Nah penonton jenuh akhirnya. Si Mentalis itu bikin podcast momennya pas. Ya, jadi ya booming karena nggak ada pilihan lagi. Dia kan pelopor, bener nggak? Bener. Pelopor. Bener. Awal-awal udah bikin itu ya podcast ya. Tadi punya acara di TV kan. Dan kelebihannya dia yang Binyo amatin juga kayak si Raffi Ahmad. Dia mengambil produser-produser dari TV yang dia acara di Hitam Putih atau segala macam direkrut dibayar sekian kali lipat untuk itu kan produser kan kerjaannya gitu bikin apa yang lagi trending topik, apa yang narsumnya yang bikin bagus atau materinya ya memang udah kerja. Nah itu Nyo tadi maksudnya kita tuh kan boleh termotivasi, terinspirasi ya kan dari YouTuber, podcaster akhirnya jadi staff sus Nyo. Jadi staff sus. Kalau staff sus Nyo pilih jadi menteri apa nih? Staff sus menteri apa? Perdana wanita. Loh, kenapa? Kayaknya ini nih kayaknya ketawanya tuh kayaknya puas banget gue nggak perlu ngomong terwakilin asli. Ini asli ketawanya beda. Ketawanya kayaknya itu kalau stiker di grup WA itu sudah kuduga. Kalau sekarang kan staf sus itu Ralinsa, staf sus juga tuh di Komdigi ya kan. Terus Mary Riana. Mary Riana juga staf susnya AHY. Iya kan. Kayaknya memang karena mereka ini mungkin ya karena media sosialnya itu kan followersnya banyak. Karena sekarang kan pejabat apapun semuanya itu kan lihatnya itu ya. Influencer nih banyak followersnya nih gitu ya. Nah maka kita juga mesti kejar followersnya supaya kita bisa jadi staff sus juga. Nah itu soal staff susnya. Ini banyak isu-isu sebenarnya Nyo yang bisa jadi menarik kita bahas. Nah ini Binyo pasti tertarik nih. Ini Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Ini Hadi Mulyono, jangan Mulyono doang ya. Hadi Mulyono. Basuki usul Prabowo bagi-bagi lahan IKN gratis ke negara sahabat. Nah ini tuh Nyo. Iya. Ini yang terbaru nih. Iya. Jadi bagi-bagi itu Nyo. Mau nggak dibagi juga Nyo di IKN lahan? Ya mau aja kalau dikasih, penting dia tanggung jawab. Bukan Binyo bagian pengadaan tanaman garden atau apa ya mau aja. Kebetulan Binyo kan orang Roblong, tempatnya tanaman bunga. Bikin restoran aja di sana yuk. Kebuli Binyo. Siapa yang makan sepi hutan? IKN. Iya, investasi dulu. Iya nanti kalau restoran mah kalau udah ada penduduknya, ada masyarakat, ada rumah sakit, ada kantor, ada ini. Kalau tanaman kan udah tanam, udah tumbuh dengan sendirinya. Oh iya Pak Basuki itu Binyo untuk masalah tanahnya nanti aja Pak kalau udah rame Pak. Iya jangan sekarang ya Pak ya. Oke makasih Pak. Main nelpon aja. Kalau nggak mau nanti. Nih terakhir Nyo kita bahas soal sedih banget sih Pak terakhir cepet banget sih aduh lagi kangen-kangennya ngobrol segala macam curhat main udahan aja. Ini apa namanya kan episode perdana, besok ada episode lagi. Oh iya. Yang penting jadwal syuting harus dikasih ke Jidodo.
Belum ada jadwal apa, Oh, belum. kalender kosong semua, jadwal apapun bisa gitu. Tadi kita bahas pagar laut. Ini Ya. ada lagi tagar, tanda pagar. Oh, Tanda tagar. pagar tuh di sosial media. Kabur aja dulu, Nyo. Apaan sih itu nggak ngerti? Itu anak-anak muda sekarang gitu, Oh. milenial. Iya, iya, ya. Itu Gen Z juga kali ya. Jadi artinya ke luar negeri dulu deh gitu, daripada di sini gitu. Mereka migrasi gitu Iya, maksudnya. betul. Kenapa? Alasannya kenapa? Ya mungkin lihat keadaan sekarang dengan persoalan-persoalan yang banyak. Gitu, mungkin mencari kehidupan yang baik. Binyo nggak ini juga tuh pingin kabur dulu. Kalau seumuran Binyo Iwel, umur 54 kabur ke luar negeri, yang ada yang nampung jadi beban. Iya dong. Aduh, ini mah udah masuk aja langsung panti jompo dia jadi beban negara, nggak produktif. Nggak produktif gue. Asik, Kabur nggak sendiri lagi, mesti bawa istri, anak ya. Nah, anak 5 lagi. Aduh, betul. ribet deh banget. Tapi gimana pun, Bu, ada pepatah mengatakan, ya kan? Oh iya, Hujan batu di negeri orang lebih baik hujan emas di negeri sendiri, ya kan? kebalik. Masa? Kebalik. Seharusnya? Hujan batu di negeri sendiri. Bener nggak? Hujan batu di negeri orang lebih baik hujan emas di negeri sendiri. Kayaknya kebalik deh. Kayaknya hujan emas di negeri orang lebih baik di negeri sendiri hujan batu. Walaupun di sana bahagia, tapi lebih baik di negeri sendiri walaupun menderita, tapi negeri sendiri, tanah air sendiri. Kayaknya coba jebrusin deh. Enggak. Coba, Tanya aja yang ini deh, yang nonton kita. Yang nonton. Jadi tolong dijawab ya. Ya, selain subscribe, share, ya kan, ini konten ini, kasih like, kasih komen. Ya benar tuh apa? Kalau menurut Iwel itu menyebutkan lebih baik hujan emas di negeri sendiri daripada hujan batu negeri orang. Oh, gitu. Benar kan? Kalau Binyo sih hujan emas di negeri orang, karena di negeri orang itu kan menjanjikan. Bahwa di Arab Saudi. Iya. Di Arab Saudi ini menjanjikan. Arab Saudi nggak hujan emas, hujan kurma. Bau dong. Sebentar lagi puasa. Iya, daripada di luar negeri orang gajinya gede segala macam, ya kan? Tapi nggak bahagia gitu loh. Artinya dari segi apapun, secara materi bahagia, secara batin jauh dari keluarga segala macam. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri gitu. Kalau nggak mau, kalau salah, kalau tolong dibenerin ya. Ya udahlah, penting tetap hujan emas lah di negeri sendiri. Ya itu. Generasi kita kan kata Indonesia emas, generasi emas, harus hujan emas. Bener. Terus ya udah masih ngomong lagi. Iya, apa kabar yang lagi ngeliat ngelokit nggak komen, ayo dong komen, jangan cuma dikulum doang, gitu doang. Ayo, apa kabar yang lihat doang, ngintip doang, jangan ngintip doang, nggak komen, ayo dong komen ya. Iya. Pokoknya pantau terus ya, ini channel baru Nyowel channel. Iya. Dan kita jalan-jalan ke negeri orang. Cakep. Di sana ada hujan batu. Cakep. Udah mendingan pulang ke negeri sendiri hujan emas. Cakep. Pantun nggak tuh? Pantun dong, udah pantun deh. Aki-aki lompat pagar. Cakep. Minum kopi biar seger. Cakep. Kopinya mana? Baru kayak mix.